Halo sahabat Lingkar Madani, saya Danardono Sirajudin, biasa dipanggil Danar. Satu hal yang sering saya temui di organisasi masyarakat sipil, semua orang punya niat baik. Semua orang ingin organisasinya maju. Tapi dalam praktiknya, kerjasama tidak selalu berjalan mulus. Ada perbedaan cara kerja, ada miskomunikasi yang tidak kunjung terselesaikan, dan kadang ada anggota tim yang merasa suaranya tidak didengar. Bukan karena niat buruk, tapi karena belum ada cara yang tepat untuk mengelolanya. Di serial pelatihan ini, kita akan membahas dua hal. Pertama, bagaimana membangun kolaborasi dan relasi kerja yang sehat di dalam tim. Yang kedua, bagaimana menerapkan prinsip inklusivitas supaya setiap orang merasa punya tempat dan kesempatan yang sama di dalam organisasi. Kita tidak akan bicara teori saja. Di setiap sesi, Anda akan mengerjakan studi kasus yang dekat dengan konteks organisasi Anda, berdiskusi dengan sesama peserta, dan menyusun langkah konkret yang bisa langsung diterapkan. Siapkan semangat belajar Anda, dan mari kita bangun kolaborasi dan inklusivitas untuk mendukung keberlanjutan organisasi Anda. Selamat belajar! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam kenal teman-teman, sahabat Lingkar Madani. Aku Dea yang akan menemani teman-teman semuanya ya selaku fasilitator, di mana kita akan belajar selama kurang lebih 2 jam ke depan untuk sama-sama memperdalam gitu ya tentang pengelolaan SDM yang efektif. Dan di hari ini kita akan membahas tentang penerapan dan pengelolaan inklusivitas dalam lingkup kerja. Jadi kemarin kita sudah belajar juga di sesi sebelumnya. Di hari ini kita akan coba perdalam lagi, dan di sini teman-teman nanti boleh banget dimanfaatkan gitu ya kesempatannya untuk tanya-tanya, untuk konsultasi juga tipis-tipis boleh gitu ya ke narasumber kita. Oke, nah sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir tepat waktu. Mohon maaf tadi kita ada agak sedikit terlambat ya teman-teman ya, tapi tetap nanti kita akan usahakan selesai tepat waktu seperti itu. Oke, nah aku mau tanya-tanya dulu nih, kabar teman-teman hari ini bagaimana? Boleh kasih reaction atau boleh juga disampaikan di kolom chat. Kabarnya gimana nih? Aku berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Coba aku mau lihat reactions-nya. Kabar baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman yang lain, wah, Kak Bar sudah kasih ini ya, sudah kasih petasan ya. Bukan petasan ya, itu apa ya? Semangat menyala. Oke, siap. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar satu sesi ya. Di hari ini kita akan coba perdalam lagi. Aku senang banget akhirnya tonton bisa mengikuti sesi hari ini gitu ya. Dan semoga nanti bisa standby sampai akhir juga gitu. Nah, sebelumnya aku mau coba kasih apa ya gambaran sedikit gitu ya teman-teman. Jadi kita akan belajar nanti di hari ini selama 2 jam ke depan. Kita akan banyak diskusi, banyak sharing juga. Kemarin juga udah banyak yang sharing ya, aku senang banget. Jadi bisa jadi apa ya, bisa jadi bahan pembelajaran juga nih untuk teman-teman yang lain. Dan di hari ini boleh banget teman-teman jangan malu-malu untuk sharing juga gitu ya. Mungkin organisasi lain juga ada, oh ternyata sama nih, senasib seperjuangan. Jadi nanti bisa saling sharing seperti itu. Oke, nah sebelum kita mulai, aku pengen coba ajak teman-teman dulu gitu ya. Aku mau coba ajak teman-teman untuk, mereview singkat nih gitu. Kemarin kita udah, apa namanya, sudah belajar satu sesi gitu ya tentang gimana bangun kolaborasi dan, apa namanya, dengan rekan kerja gitu ya di lingkungan kerja. Nah, aku mau coba minta teman-teman, kasih reviewnya gitu, kira-kira kemarin apa nih yang paling, berkesan, paling membekas, paling relate sama teman-teman gitu. Nah, mungkin di sini nanti akan aku coba, tunjuk gitu ya, untuk teman-teman bisa coba review singkat aja gitu, nggak apa-apa ya, dari sesi pertama kemarin. Pertama mungkin aku mau coba lihat, coba dengar juga, mungkin dari Kak Bar, boleh nih, sudah semangat sekali seperti aku lihat sudah on cam juga, teman-teman yang lain juga dipersilakan untuk on cam ya, gitu. Boleh Kak Bar kira-kira reviewnya kemarin apa nih yang paling berkesan, paling, "Oh iya ternyata seperti ini," gitu Kak. Silakan. Oke, terima kasih Kak Dea, terima kasih kawan-kawan semua. Selamat pagi, semangat pagi semuanya.
Kalau dari Bari gitu ya, untuk di hari pertama itu dari materi yang diberikan oleh Mas Danar soal inklusif, soal adaptif, terus termasuk itu ya kayak ada 4 komponen tuh kemarin ya, resilience dan semuanya, dan terutama yang paling berkesan tuh saat diskusi sih, karena Barni tipe orang yang memang tidak suka baca dan materi gitu. Jadi ketika diskusi, ketika diskusi Bar senang karena kayak realistis gitu, dari pengalaman realistis, dan Mas Danar dan kawan-kawan semua dari YPM gitu ya kemarin juga saling berbagi gitu, dan itu membuka apa ya, membuka wawasan, membuka refleksi, terutama refleksi ke Bar sendiri gitu. Apa sih yang terjadi di kantor gue gitu kan ya? Apa yang disampaikan teman-teman Mas Danar juga terjadi di sini gitu. Jadi saya senang dengan sesi diskusi. Saya paling senang dengan sesi diskusi. Dari teori menjadi diskusi, dan diskusinya juga realistis gitu ya, dari pengalaman, uh, dan saya senang dengan kata-kata Mas Dinar, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena semua pasti disesuaikan dengan karakteristik ataupun apa ya, kejadian yang di setiap tempat kerja kita. Itu sih Kak Dea, Mas Danar, kawan-kawan semua. Terima kasih kemarin saya. Oke, terima kasih banyak Kak Bar. Jadi diskusinya nih yang paling berkesan ya, karena jadi bisa dapat insight juga dari teman-teman yang lain, bisa ngelihat juga, oh ternyata di kondisinya di organisasi lain seperti ini. Mungkin ada yang relate juga dengan kondisi di organisasinya Kak Bar gitu ya. Thank you Kak Bar. Nah, kita next boleh, kemarin aku lihat ada Kak Iksan nih gitu ya. Kak Iksan mungkin boleh kasih review singkat Kak, kemarin kira-kira yang paling berkesan tuh apa nih gitu. Halo, selamat pagi semuanya. Iya sih Mbak, kemarin tuh yang paling berkesan itu sudah pasti ya sesi diskusi gitu ya. Yang kedua, ini ya kemarin ada materi yang dari Pak Danar yang menarik itu ada praktik baik sektor non-profit di berbagai organisasi di luar sana, kayak dari misalkan Oxfam, Save the Children, bla 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 gitu. Itu menurut saya menarik banget sih. Jadi apa ya, ada perspektif baru lah ya gitu. Jadi wawasan baru eh, di organisasi-organisasi gede-gede di luar sana itu mereka mau menerapkan inklusivitas seperti apa? Seperti itu. Oke, thank you Kak Iksan. Mungkin next, terakhir nih ya, kemarin kayaknya ada beberapa teman yang terkendala untuk hadir. Mungkin dari Kak Neil, kira-kira bisa on mic kah? Halo, selamat pagi. Oke, halo, halo. Maaf belum bisa on cam dulu. Oke. Kalau dari aku sendiri sih, aku suka banget ya Mas Danar mengingatkan lagi kepada kita gitu bahwa kita harus menjadi organisasi pembelajar. Itu wajib banget selalu kita terapkan. Dan yang kedua soal pentingnya menurunkan value gitu ya ke dalam output operasional gitu. Itu juga ternyata jadi pengingat lagi sih buat kita gitu. Thank you. Oke, thank you Kak Nel. Oke, nah mungkin kemarin ada teman-teman yang belum bisa hadir, nggak apa-apa. Tapi boleh nggak ya kalau kenalan dulu nih? Mungkin kemarin karena udah sempat kenalan. Kalau ke Almira boleh kita kenalan dulu Kak. Mungkin dari organisasi apa, terus saat ini lagi handle apa gitu Kak Almira. Amankah untuk on mic? Aman, Kak. Oke. Hai, semuanya. Selamat pagi. Tadi semangat pagi ya. Semangat pagi, kakak-kakak semua. Perkenalkan, aku Almira dari Koalisi Ekonomi Membumi atau KEM. Sebelumnya mohon maaf karena kemarin nggak bisa hadir. Karena KEM lagi bikin acara tahunan gitu. Jadi jadwalnya nggak match. But KEM sendiri sebenarnya adalah sebuah perkumpulan atau asosiasi untuk 29 anggota yang punya visi misi untuk membangun bioekonomi bertanggung jawab di Indonesia. Kita untuk menjalankan operasional dari asosiasi atau perkumpulannya dibentuklah tim sekretariat gitu, dan aku sendiri bagian dari sekretariat. Saat ini posisi HR itu dipegang sama 2 orang, aku dan Kak Aisyah atau Kak Fira namanya. Dan kita tuh ngemegang end-to-end HR proses dan sistem plus GA, jadi posisinya HR GA. Mungkin gitu kali ya Kak Dea.
Oke, thank you Kak Almira. Semoga nanti di hari ini bisa banyak belajar juga ya. Jangan apa ya namanya, bisa juga nih nonton rekamannya nih Kak. Gitu, nonton rekamannya nanti kita akan taruh di YouTube Lingkar Madani ya. Jadi nanti tetap bisa belajar sesi yang kemarin seperti itu. Oke, nah kita sudah review singkat nih teman-teman. Terima kasih banyak atas reviewnya. Semoga di hari ini juga banyak hal baru lagi ya yang teman-teman bisa dapatkan. Oke. Karena sudah ada Mas Danar juga nih di ruang Zoom ini. Kemarin teman-teman juga udah sempat dapat PR sedikit gitu ya, yang sudah dikirimkan di apa namanya grup WA. Nah, kita akan present dulu nih teman-teman ya Mas Danar ya. Kita akan present. eh Gimana ya teknisnya ya? Kita pilih dulu kali ya Mas ya. Nanti setelahnya boleh nunjuk temennya gitu kali ya Mas ya. Boleh, gitu boleh. Oke. Nah, nanti waktunya teman-teman itu sekitar 5 menit ya per organisasi. Nanti akan aku pasang juga nih timernya, biar nanti teman-teman bisa aware sama waktunya dan nanti eh teman-teman yang lain juga boleh apa ya bilangnya menanggapi kali ya, menanggapi atau mungkin ya menanggapi apa yang disampaikan kira-kira oh di tempat kami seperti ini nih mungkin bisa diterapkan atau gimana. Nah, itu boleh banget. Sebelum nantinya di akhir setelah semuanya sudah present, Mas Danar akan memberikan juga masukan nih untuk teman-teman seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk apa namanya teknisnya ya teman-teman. Aku coba set dulu waktunya untuk di 5 menit. Nah, mungkin dari Mas Danar yang pertama mau nunjuk siapa, Mas? Kayaknya mungkin ini ya, voluntary aja siapa yang mau duluan. Boleh, siapa yang mau duluan nih? Ada dari Perempuan Aman, YSHK, YPM, Camp juga mungkin kalau sudah mengerjakan. Kira-kira siapa? Kayaknya kalau disuruh volunteer agak malu-malu, Mas. Dea aja yang nunjuk deh. Oke, Kabar sudah raise hand nih. Boleh nih, silakan Ya, Kabar. ya, terima kasih. Saya biar biar cepet aja deg-degan juga nih. Ya, dapat Oke. PR. Udah lama nggak dapat PR soalnya. Oke, aku mulai start ya waktunya ya 5 Ya, menit. Silakan. langsung saja Mbak ke slide berikutnya. Baik, selamat pagi semua kawan-kawan, Mas Dana dari YPM juga, dari SHK, dari KEM gitu ya, Mbak Dea dan semua kawan-kawan tim Lingkar Madani dan Penabulu. Terima kasih kesempatannya. Mungkin sebelumnya mau memperkenalkan dulu lagi gitu ya, karena biasanya dengan memperkenalkan nilai-nilainya keluar gitu ya. Jadi Perempuan Aman ini adalah salah satu organisasi sayap Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Saat ini kami beranggotakan 5.075 individu perempuan adat yang terkonsolidasi pada 120 wilayah pengorganisasian pada 7 region di Indonesia. Di Seknas sendiri kami ada kurang lebih 15 orang staf dan magang. Mungkin di sini ada slogannya ya, berkeadilan, setara. Jadi biasanya perempuan aman, berkeadilan, setara, setara semangat. Itu adalah kenapa setaranya 2 kali? Karena memang untuk mencapai 1 kali saja bagi perempuan adat itu sangat sulit sehingga dibuat penekanan 2 kali setara-setara. Ini salah satu nilai juga yang berkeadilan, setara dan semangat menjadi nilai yang sangat penting bagi kami dalam bekerja baik di Sekretariat Nasional ataupun di wilayah pengorganisasian. Selanjutnya adaptif dan solutif. Kenapa? Apakah sudah adaptif dan solutif gitu ya? Mungkin itu merefleksi juga gitu. Bagi Bar tidak ada yang sempurna dari diskusi kemarin. Banyak hal yang mendapat insight tadi ya kata Mbak Dea bahwa kita sudah berupaya sebagai manajemen sudah berusaha seperti dari dokumen-dokumen organisasi, dari mulai statuta, tujuan dan rencana strategis yang pasti memang diputuskan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan organisasi ya. Tetapi untuk di Seknas sendiri kami juga berusaha dengan SOP juga gitu ya, SOP perempuan aman, bahkan ada per divisi, ada SOP komunikasi, SOP keuangan, dan bagaimana kita selalu mereview setiap tahun melihat dari temuan-temuan gitu dan juga dari struktur. Struktur sendiri ada 2, di organisasi sendiri dan ada di Seknas sendiri yang terpisah gitu. Bagaimana selalu kami mereview, melihat kembali dari catatan dan temuan-temuan setiap tahun. Next. Dan pada saat diskusi, next slide, Mbak. Nah, pada saat diskusinya juga kami melibatkan seluruhnya. Misalnya, ruang pengambilan keputusan organisasi. Kami selalu mengundang perwakilan dari pengurus dan anggota dari wilayah pengorganisasian.
ada rapat kerja nasional, ada temu nasional yang nanti setiap 5 tahun. Jadi bahkan kami juga punya rapat-rapat bulanan yang sangat terbuka, apapun yang mau disampaikan. Jadi ada template, mereka melaporkan apa yang dikerjakan, rencana kerja, dan bahkan tantangan apa, sekecil apapun dan sepersonal apapun juga dapat dibuka ketika memang staff atau magang memang mau membuka itu. Jadi ini adalah keterbukaan yang kami buka gitu ya. Diskusinya formal dan bahkan informal. Kemarin kami sudah share juga di makan siang, kami juga sering ngobrol gitu ya. Di situ juga menjadi ruang-ruang yang terkadang formal itu menjadi orang jadi merasa tertekan untuk mengatakan, jadi banyak ruang informal juga kita buka. Lanjut. Nah, tantangan itu ini keterbatasan orang sebenarnya. Untuk 15 orang melayani 5.000 anggota gitu. Belum lagi tuntutan-tuntutan donor ataupun mitra jaringan dan sebagainya, aliansi. Itu menjadi tantangan karena kemarin juga sudah share bahwa kami sendiri dalam merekrut dalam beberapa tahun terakhir juga punya tantangan gitu ya, dengan karakteristik organisasi massa perkumpulan ini gitu ya. Walaupun kemarin sudah dapat insight juga dari Mas Danar untuk melihat kembali gitu ya, tapi ini menjadi tantangan memang gitu. Satu orang bisa mengerjakan banyak, bahkan waktu yang tidak cukup 24 jam dan 7 hari. Lanjut. Nah, bahkan kami juga mencoba untuk seperti disampaikan juga kemarin beberapa tahun terakhir, kaderisasi. Nah, itu juga tantangan. Satu, mungkin yang kesini kemarin juga disampaikan soal keberagaman itu menjadi tantangan, menjadi gaya bicara, bahasa itu menjadi tantangan. Ketika mungkin bukan ada misalnya orang Jawa halus, tetapi ada orang Batak di NTT yang cara bicaranya keras. Nah, sebenarnya nggak marah, tapi itu menjadi tantangan juga dari keberagaman itu. Budaya, adat gitu ya. Karakter juga personal pasti berbeda kan. Kemarin juga YPM sharing soal latar belakang keluarga dan sebagainya. Bahkan juga tantangan untuk membawa kader ke Seknas itu tantangan. Izin dari keluarga, punya keluarga, mereka PNS, itu tantangan yang sangat besar di perempuan Aman sendiri, baik eksternal, staff dan magangnya, dan juga di internal di wilayah pengorganisasian. Oke, sedikit lagi, next. Yang dilakukan kemarin sebenarnya udah dibagikan ya insight-nya dari Mas Danar, kesepakatan prinsip nilai norma internalisasi ini kami coba, kami juga sudah melakukan, Mas Danar dan kawan-kawan, workshop internal gitu ya, terus mendefinisi tadi, melihat lagi, dan memang kita setiap tahun SOP dan juga di rapat pengambilan keputusan statuta, tujuan dan rencana strategis ini kita selalu melihat dari catatan dan temuan. Dan yang sedang kita bangun adalah membangun simpul atau hub di region, membantu kerja-kerja di sekretariat nasional. Karena kalau semua terpusat di sekretariat nasional, nggak akan cukup. Dan kawan-kawan akan lelah sekali untuk bisa melayani 5.000-an dan akan bertambah terus anggotanya. Lanjut. Apa yang perlu nah, ini adalah yang Bar sengaja tadi melalui gambar, dan ini Bar taruh di dalam presentasi, karena menurut Bar sendiri, selain mungkin tadi ya mekanisme, dokumen, struktur dan sebagainya, personalnya sendiri juga harus selalu positive vibes kalau menurut Bar. Jadi dengan selalu tersenyum, selalu berdoa, berusaha, jadi tidak pernah merasa gagal gitu ya, berusaha cari lagi kalau ketika mengalami kegagalan atau mentok gitu ya. Dan ya sudah, kita buat saja circle dengan orang-orang yang memang bisa kita lakukan di dalam kerja gitu ya. Otomatis pasti orang-orang lain maksudnya teman-teman lain akan melihat, oh ini kayaknya asik dan sebagainya. Jadi kita mencoba, Bar dan teman-teman tuh selalu mencoba kegiatan-kegiatan di luar kerja untuk bisa rilis gitu. Saya cari makan di luar dan hal kecil aja sih. Nonton konser di Sempur sini yang gratis dan sebagainya itu. Jadi itu aja sih, mungkin terima kasih, maaf lebih dari 5 menit, semoga nanti bisa ditanggapi juga, bisa memberikan masukan. Selamat pagi semua, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kabar untuk sharingnya. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi nih, tadi Kabar udah highlight poin-poin apa-apa aja yang ada di lembaganya, di organisasinya, terus juga tantangannya mungkin ada juga yang hampir sama gitu. Mungkin boleh ada yang mau menanggapi dulu terkait apa yang sudah di-share sama Kabar. Tadi aku sempat lihat kayak, oh punya banyak SOP nih ternyata. Mungkin teman-teman yang lain bisa juga nih yang belum punya, mungkin mau belajar bareng atau gimana sih Kak? Nanti boleh sharing-sharing juga gitu ya. Oke, nah mungkin kita next dulu. Kak Bar mau nunjuk siapa nih Kak? Teman-temannya boleh ditunjuk.
Boleh tunjuk ya, yang senyum tuh ada Mas Iksan. Oke. Mas Iksan Oke. silakan. Aduh, makasih banyak. Apa kabar? Oke, izin saya share screen dulu sebentar. Oke. Ya. Oke. Baik, Oke. selamat pagi Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Dari Yayasan Partisipasi Muda, saya akan mewakili ya. Atau mungkin dari Kak Nel, jika ada tambahan nanti Kak Nel akan langsung jamin. Tapi ini saya akan jelaskan dari tugas yang kemarin gitu. Ada beberapa pertanyaan. Ini saya langsung aja ke pertanyaan pertama yaitu ya, gimana sih situasi lembaga YPM gitu ya? Situasi saat ini memang ya Yayasan Partisipasi Muda ibaratnya baru 1 tahun menjadi lembaga full time ya. Setelah 8 tahun kami sebagai lembaga volunteer dan part time gitu. Nah, sehingga kami sudah mulai merapikan dari tahun lalu dan sempat dari part time juga gitu ya. Jadi kami sekarang merapikan dan memperbaharui lebih tepatnya SOP-SOP, terus sistem kerja, sistem administrasi, bahkan sistem keuangan gitu ya. Ini secara berkala gitu. Jadi setiap tahun di akhir tahun kami suka melakukan lah ya ala-ala namanya employee survey gitu. Jadi kita bisa melihat dari situ apa aja sih yang dibutuhkan sama karyawan gitu. Nah, situasi terbaru yang kemarin saya sempat cerita, YPM baru saja mengakhiri kontrak karyawan yang sudah 9 tahun nih bersama dengan YPM gitu. Sehingga sebelum rekrut karyawan full time baru, kami perlu merancang SOP rekrutmen yang baru gitu. Nah, kalau ditanya apakah YPM cukup adaptif, kalau saya personally sih saya bisa bilang iya, karena melalui arahan direktur eksekutif, YPM ini cukup adaptif dengan selalu memperbaharui peraturan manajemen, terus tools-tools program agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu. Kayak contohnya, kita tim baru banget di minggu ini selesai dan mensosialisasikan SOP yang spesifik kepada nilai GETSI gitu. Mengingat kita tuh punya beneficiaries yang beragam. YPM juga rutin mengadakan internal training session yang bikin insan yayasan tuh kayak keep updated lah dengan isu-isu terkini gitu. Sehingga program kita tuh bisa lebih inovatif dan relevan seperti itu. Nah, apakah YPM sudah inklusif? Saya bisa bilang ya. Kami sudah mempraktikkan ya nilai-nilai inklusivitas baik di internal maupun eksternal organisasi seperti pemimpin perempuan dan minoritas berada di posisi strategis seperti direktur eksekutif, general manager saya, dan project officer. Terus kami berfokus kepada orang muda yang dimana saya pernah lihat definisi dari minoritas itu tuh salah satunya adalah orang muda ya gitu. Jadi kami memang berfokus targetnya di orang muda umur 16 sampai 24. Untuk program kami juga menerapkan KPI 50% laki-laki, 50% perempuan. Kami juga selalu melibatkan teman disabilitas seperti teman tuli dan teman bisu, perempuan, masyarakat adat, dan masyarakat daerah 3T di setiap program kami. Dan alhamdulillah ini selalu teman-teman selalu ada dan selalu terlibat. Lalu setiap community outreach, kami juga berusaha engage dengan kelompok disabilitas untuk bertanya mengenai kebutuhan mereka, challenge mereka gitu. Jadi isu program yang nanti kami jalankan tuh juga sesuai lah paling enggak dengan sedikit dengan kebutuhannya teman-teman disabilitas gitu. Lalu jika ada teman disabilitas yang hadir di program kami menyediakan seperti JBI, kami juga memperhatikan fasilitas-fasilitas ya, karena juga ada disabilitas fisik yang pernah datang ke program kami. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk ke depannya? Sebenarnya kami karena masih isinya anak-anak muda gitu, jadi pengen sih lebih banyak belajar dari teman-teman senior dan organisasi yang memiliki isu spesifik ya, buat meluaskan wawasan kami gitu, serta memperbaharui gitu peraturan-peraturan dan program kami. Terus kami juga pengen banget nih teman-teman untuk engage dengan kelompok-kelompok minoritas yang lebih banyak, seperti masyarakat adat. Di sini mungkin ada teman-teman perempuan aman, kita senang banget karena kita pernah ketemu teman-teman aman, tapi baru yang laki-lakinya. Yang perempuannya nanti mungkin kita bisa sharing-sharing juga. Terus teman-teman LGBTQ, kita juga belum pernah nih interseks sama mereka, dan lebih banyak komunitas-komunitas perempuan. Tantangan yang dihadapi, seperti yang udah sempat disampaikan, yaitu
kami sekarang lagi mulai untuk mengimplementasikan peraturan di nilai-nilai GETSI. Jadi ibaratnya masih dalam fase trial and error, lalu juga masih merancang flow rekrutmen yang inklusif. Kalau apa yang bisa disinergikan ya tukar wawasan aja sih dan pengalaman dengan mentor dan organisasi lain terkait isu GETSI. Mungkin seperti di sesi hari. Kurang lebih itu dari Yayasan Partisipasi Muda. Mungkin dari Kak Nel Deva kalau ada tambahan silahkan. Oke, dari Kanel ada tambahan dulu kah? Oke, udah semuanya di cover Isan. Oke, siap-siap. Oke, mungkin ada tanggapan dulu dari teman-teman yang lain terkait apa yang tadi Kak Iksan yang mewakili YPM sudah share ke kita banyak poin-poin yang mungkin relate nih ternyata sama teman-teman lain. Boleh nih kalau ada yang mau menanggapi. Coba mungkin ada Kak Bar, Kak Ronald, Kak Almira. Kalau mau menanggapi boleh nih. Oke, tapi kalau belum mungkin dari Kak Iksan boleh tunjuk nih Kak. Nextnya siapa nih? Mau siapa yang present? Ya, Bapak Ronald mungkin. Oke, Silakan siap. Bapak. Oke, Pak Ronald mau Baik, terima dibantu kasih. share screen atau share screen sendiri? Boleh dibantu. Oke, boleh dibantu. Oke, Kak Deva boleh dibantu ya. Filenya ada di grup. Oke, sebentar kita coba siapkan. Oke, berikutnya dari YSHK diwakili sama Pak Ronald gitu ya, teman-teman. Oke, ini sudah terlihatkah screen-nya? Baik, Mbak, Oke, sudah terlihat. silakan. Ya, terima kasih. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama tentang apakah YSHK dalam hal ini sudah adaptif dan inklusif gitu ya. Eh, Tentang komitmen untuk kita bisa eh, beradaptasi, ini umumnya kita merespon dua situasi. Sumbernya itu dari pertama mekanisme formal dari kerja-kerja yayasan dalam hal ini melalui laporan tahunan. Jadi ada rapat tahunan yayasan. Nah, dari situ akan terlihat sebenarnya sejauh mana komitmen kita beradaptasi, termasuk juga ketika ada arahan dari pembina, gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita merespon dinamika eksternal, yang itu mempengaruhi manajemen atau tata kelola organisasi, terutama menyangkut juga aspek SDM. Kemudian untuk mewujudkan komitmen beradaptasi itu, kita konkretkan melalui pembaruan Renstra, kemudian SOP juga sama seperti organisasi yang lain, sampai kemudian lingkungan kerja gitu ya. Dan ini kalau makin dikonkretkan lagi akan terlihat pada saat penentuan kualifikasi, rekrutmen karyawan, dan penyelenggaraan social meeting gitu. Nah, social meeting di sini mungkin kalau namanya umum saja ya, tapi sebenarnya tujuannya itu adalah memfasilitasi concern dan bahkan juga sampai pada level kegelisahan karyawan ketika ada hal-hal yang terjadi yang dapat mempengaruhi produktivitas, relasi sosial gitu ya, dan kemudian hal-hal yang sekiranya sampai batas tertentu bisa difasilitasi oleh kantor gitu dalam hal penanganannya. Kemudian menyangkut aspek inklusivitas ini juga kami wujudkan dalam bentuk di jenjang kepemimpinan begitu. Sekarang sudah tidak ada lagi bisa dikatakan sesuatu yang kaku ya dalam menentukan requirement siapa menduduki apa dan berperan dalam hal apa begitu, sampai kemudian penyusunan kebijakan dan SOP. Nah, setiap lini atau segmen karyawan itu akan diundang untuk menyampaikan pemikirannya dan kemudian duduk di level steering maupun organizing committee. Tantangannya apa saja? Pertama ada keterbatasan waktu, munculnya distraksi. Nah, ini akan mempengaruhi seberapa reliable ya dan qualified data atau bahan dalam hal pengambilan keputusan. Terutama pada saat rapat tahunan, ya, pada saat penyampaian laporan kinerja, mungkin bisa ke bawah lagi. Dan juga pada saat ya kita beradaptasi terhadap dinamika eksternal. Kemudian belum terlembagakannya unit ya. Kalau fungsinya sudah ada, fungsi MEL ini, tapi kalau unitnya belum ada. Jadi selama ini memang manajemennya mengandalkan faktor leadership gitu ya.
Kemudian ketika ada upaya untuk mendorong keterlibatan lebih jauh dari supporting staff, rupanya memang masih berjejak sikap tidak percaya dirinya ya, self confidence-nya. Jadi akhirnya kita mencoba untuk bagaimana bisa menstimulus rekan-rekan supporting staff ini untuk kemudian confident ya, berani menyuarakan apa yang menjadi concern dan input mereka gitu. Apa yang sudah dilakukan dalam menghadapi tantangan? Di sini kami mencoba untuk menyesuaikan format laporan tahunan, bagaimana mengotak-atik metode fasilitasi pertemuan, kemudian menerapkan metode weekly meeting check-in dan check-out, supaya bukan hanya soal tentang hal-hal yang programatik atau advokasi yang dikerjakan, tapi juga kami sebut biasanya ada sesi gado-gado begitu ya. Sesi gado-gado itu semua yang tidak berkaitan dengan programatik dan advokasi itu harus diceritakan begitu ya, dan disediakan alokasi waktunya supaya itu tadi salah satunya untuk mengakomodasi kebutuhan untuk beradaptasi. Kemudian di tahun ini kami menargetkan untuk pembentukan unit dan ya tentu mengisi dengan individu yang qualified yang duduk di unit MEL gitu. Dan yang terakhir apa yang bisa disinergikan adalah ya tentu berbagi pengalaman, berbagi informasi, pembaruan tentang tata kelola SDM sehingga makin kaya, bukan buat Saka juga tapi kita semua, terutama dalam bereaksi terhadap penanganan dinamika yang berkaitan dengan adaptasi dan inklusivitas. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ronald sudah sharing ya dari YSHK dengan berbagai case-nya gitu ya, kondisi di organisasinya. Nah, kita lanjut dulu mungkin ya dari Kak Almira, apakah mau sharing juga, bisa sharing juga terkait poin-poin tadi? Aduh, deg-degan. Iya, aku tadi menangkap dari presentasinya Kak Bar, Kak Isan, sama Kak Ronald ya, terkait tugasnya. Kalau yang aku lihat, tugasnya sebenarnya kan ada 3 ya secara garis besar. Apakah organisasi saat ini sudah inklusif dan sudah adaptif? Yang kedua tantangannya serta apa yang dilakukan untuk dihadip apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Nah, mungkin aku sambil share screen kali ya. Ya. Jadi kalau untuk memperkenalkan singkat secara singkat terkait CAM atau Koalisi Ekonomi Membumi, sebenarnya kakak-kakak, kami adalah sebuah perkumpulan. Kita punya 29 anggota saat ini. Ini adalah beberapa anggota kami dan sistem kerjanya teman-teman anggota itu dikategorikan atau masuk ke dalam 5 working group atau 5 kelompok. Ada teman-teman yang fokus ke fundraising dan investment, jadi teman-teman investor, venture capital, ada teman-teman MEL yang ngukur dampak, ada teman-teman anggota yang kerjanya di bidang advokasi, jadi dekat dengan masyarakat adat, pemerintah daerah, memberi menggawangi kebijakan juga. Ada teman-teman working group communication yang memang nge-handle narasi, serta ada teman-teman enabler pipeline. Berarti teman-teman yang ngebangun bisnis, jadi kayak community building, community engagement. Nah, teman-teman anggota ini kan bentuknya sebuah organisasi, dan untuk menjalankan operasional sehari-harinya itu jadinya dibentuklah tim sekretariat sebutannya. Jadi kayak mirip sih sama Kak Bar ya, kayaknya nanti kita habis ini bisa ngobrol banyak tuh. Iya, jadi kita punya tim sekretariat, HRGA itu adalah salah satu tim dari tim sekretariat gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan yang pertama gitu, apakah organisasi sudah cukup adaptif dan inklusif? Menurut aku sebenarnya kita udah cukup adaptif dan inklusif. Kalau dari sisi adaptif sendiri, kita tuh memang kerjanya gotong royong, baru dibangun juga karena baru dibangun 2023 ya, jadi less than 5 years, dan memang lagi ngebangun sistem. Jadi dari formation ke maintenance kita tuh biasanya berada di tengah-tengah, dan kalau mau dibuat ajak tuh agak sulit karena kita tuh timnya cukup inovatif ya.
I would say gitu. Jadi setelah gonjang-ganjing duniawi itu selama beberapa tahun, akhirnya kita menarik kesimpulan bahwa kalau mau dibikin saklek tuh agak berat buat teman-teman sekretariat. Yang bisa kita lakukan adalah kita memegang prinsip-prinsip apa yang ingin kita pegang, dan akhirnya nanti kalau ada masalah atau pengambilan keputusan yang tidak ada SOP atau gambarannya, kita bisa kembali ke prinsipal apa yang kita pegang gitu. Jadi mindset di camp tuh kayak gitu. SOP tuh bisa dibuat, bisa di-adjust gitu, tapi tapi kan prinsipal apa yang kita pegang tuh lebih ajak ya. Jadi mindsetnya ke situ. Selain itu terkait inklusivitas kita udah memastikan bahwa dalam proses rekrutmen dan operasional itu cukup inklusif. Contohnya dalam proses rekrutmen kalau misalnya ada teman-teman dengan neurodivergent, waktu itu ada kasus gitu, gimana nih kita memastikan bahwa mereka tetap bisa perform, mereka tetap bisa masuk ke dalam proses rekrutmen secara adil dan setara gitu. Tapi juga kita memastikan bahwa apa namanya, kompetensi dan juga value yang ingin kita capai itu tetap apa namanya, tetap dapat direfleksikan. Dalam operasional juga kalau misalnya bikin PPT, memastikan bahwa warnanya tuh mudah untuk teman-teman colorblind gitu kan ya. Itu kita being mindful terus. Jadi kita udah cukup inklusif, tapi mungkin memang next step-nya bagaimana kita bisa melibatkan teman-teman apa namanya, disabilitas itu kayaknya bisa jadi next step proses yang pengen kita capai sih gitu. Buat tantangannya sendiri sebenarnya thanks to Lingkar Madani yang di sesi pertama itu kan sempat dijelasin ya bahwa apa namanya, evolusi HR gitu. Nah, dari situ tuh jadi belajar bahwa kayaknya teman-teman di HRGE Camp itu udah cukup operasional, kita udah punya SOP, kita udah punya mekanisme gitu. Tapi gimana nih ke depannya arah strategis biar nggak ngerjain operasional aja. Wah, oke, 5 detik nggak operasional aja, tapi juga apa namanya, nggak reaktif. Jadi kalau lagi stres terus bikin well-being session tuh tapi dipetakan gitu, dijadwalkan. Sama tantangannya sebenarnya membangun dinamika budaya kerja dan nilai organisasi karena sistem kerjanya kita saat ini hybrid, jadi jarang ketemu dan dari berbagai daerah gitu. Jadi kalau mau bikin outing gitu-gitu tuh agak challenging. Kayaknya itu kali ya yang bisa aku ceritain. Thank you. Oke, thank you Kak Almira. Kita kasih applause dulu untuk kita semua teman-teman. Terima kasih banyak sudah sharing. Senang banget akhirnya dapat gambaran juga nih ya Mas Danar ya, kondisi teman-teman seperti apa sih, dan mungkin Mas Danar nanti punya tips and trick gitu ya, kira-kira harus ngapain nih gitu. Oke, mungkin kita masuk ke insight dari Mas Danar nih Mas, terkait apa yang teman-teman sudah sampaikan gitu, kira-kira bagaimana nih Mas Danar, silakan. Ya, makasih Dea dan teman-teman. Saya itu tadi sambil mikir, jangan-jangan pengetahuan saya sudah nggak relevan lagi ya dengan situasi hari ini, karena kan sangat dinamis ya situasi teman-teman. Apalagi ini dua lembaga isinya teman-teman muda gitu. Dan senang banget bisa ketemu lagi kawan lama, Bung Ronald, kawan diskusi beberapa rancangan undang-undang, teman-teman advokasi. Dan senang lihat PSAK sudah apa namanya bertransformasi ya. Beberapa hal sih sebetulnya yang ingin saya share, ini bukan soal tip and trick ya teman-teman, tapi sekedar sharing pengalaman dan perspektif. Nah, yang pertama apa namanya, ketika kemarin teman-teman kita melihat keseluruhan mekanisme kerja di organisasi, meskipun mungkin harapannya adalah ke HR perspektif gitu, tapi saya tahu bahwa di sebagian besar NGO itu posisi HR, posisi komunikasi, posisi mail itu adalah kemewahan ya. Tidak banyak lembaga, bahkan di tempatnya Bu Ronald kan yang sudah 28 tahun masih struggle ya untuk setup lini khusus di mail gitu. Nah, yang kedua saya kira oleh karena itu saya dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kita share ini bisa jadi
nanti diletakkan pada fungsi yang ada ya di lembaganya teman-teman gitu. Jadi bersyukur kalau ada lembaga yang sudah punya kemewahan, ada ada unit SR-nya sendiri yang kemudian bisa merespon segala dinamika relasi sumber daya manusianya. Tapi bagi lembaga yang masih belum memiliki kemewahan itu, saya kira memang penting kita mulai memikirkan gimana ya naruh fungsi SR ini. Karena menurut saya memang ini satu hal yang di terminologi NGO lama itu dianggap nggak terlalu penting gitu ya. Karena sebagian besar NGO kan ya udah inilah kan untuk perjuangan kemanusiaan gitu. Tapi tantangan hari ini saya kira membuktikan bahwa dunia sudah bergerak ke arah yang berbeda, apalagi kalau kita sama-sama tahu. Saya orang yang terdampak teman-teman dengan ditutupnya USAID kemarin gitu, jadi kerasa betul ya perubahan landscape pendanaan, terutama di isu-isu demokrasi dan governance itu cukup struggling. Meskipun kemudian ada landscape baru yang potensial kayak filantropi gitu ya. Terus filantropi baik perusahaan maupun individu. Ada beberapa negara yang mungkin selama ini belum di-engage, misalnya Uni Emirat Arab, bahkan mungkin sekarang China gitu ya. Nah, tapi ini kan juga butuh adjustment tentu saja, karena bagaimanapun juga bisa jadi ada perbedaan approach, ada perbedaan indikator-indikator sukses, ada perbedaan sektor-sektor yang dianggap penting gitu. Nah, oleh karena itu memang saya meletakkannya ini dalam satu ketegangan-ketegangan yang terus-menerus. Nah, kalau kemarin saya izin share screen sebentar ya teman-teman untuk melengkapi saja beberapa hal yang sebetulnya sudah kita diskusikan kemarin. Terlihatkah teman-teman? Ya, jadi kalau kemarin kita membicarakan soal organisasi pembelajar, ini saya meminjam alatnya MDF ya. Mungkin sebagian udah tahu MDF itu satu lembaga yang khusus ngasih atau fokus kepada peningkatan kapasitas dan organization development. Jadi mereka menggunakan perspektif ini, Integrated Organization Model atau IOM. Nah, kalau lagi memfasilitasi Renstra, arah pengembangan organisasi, biasanya saya pakai perspektif ini, teman-teman. Jadi, yang kemarin saya bilang bahwa tidak ada satu lembaga pun yang hidup di ruang hampa ya. Dia pasti ada di satu konteks ruang dan waktu tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, oleh karena itu dia selalu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ya, faktor dan aktor kalau di sini dibaginya. Faktor itu ya yang di luar lembaga yang sifatnya situasional ya. Ada ekonomi, ada persoalan politik, ada budaya dan seterusnya. Misalnya kalau kita refleksikan sekarang, apakah dengan terpilihnya Presiden Gemoy ini cukup berpengaruh gitu misalnya gitu ya. Itu kan satu batu uji yang bisa kita lihat ya. Apakah misalnya dengan menggilanya proyek strategis nasional berdampak terhadap perempuan aman misalnya gitu ya, berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat di tingkat tapak. Nah, itu kan beberapa contoh kasus ya yang bisa kita akses. Apakah dengan model parlemen sekarang yang lebih cenderung ke arah demokrasi terpimpin misalnya gitu ya, itu masih penting kita lakukan model-model advokasi seperti beberapa tahun yang lalu. Nah, itu kan beberapa hal yang bisa kita akses. Nah, di dalam lembaga sendiri biasanya yang kita lakukan scanning itu ya soal struktur, sistem yang terjadi, model organisasi seperti apa, manajemen stylenya kayak gimana, lalu bagaimana relasi antar staff gitu ya. Tentu dengan melihat visi misi lembaganya. Lalu kemudian aktor-aktor yang ada di luar lembaga biasanya juga kita petakan. Di beberapa organisasi supplier itu masuk gitu.
lembaga keuangan mungkin kayak Kem tuh tadi kan ada beberapa ini ya project ya yang ada di dalam anggotanya gitu. Bahkan mungkin saya nggak tahu ya kalau di NGO itu apakah memang relevan kita letakkan kompetitor gitu. Tapi mungkin mitra gitu atau target group atau apa rate holder ya. Nah jadi ini yang selalu menjadi alat scanning dan saya berasumsi bahwa di semua lembaga teman-teman selalu punya ritual periodik ya, entah itu setahunan, entah itu 3 tahunan, entah itu 5 tahunan gitu, untuk kemudian melihat kembali situasi yang ada di luar itu perubahannya apa sih yang terjadi gitu. Nah, apakah perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan di lembaga itu masih relevan gitu? Kalaupun relevan, apakah kemudian butuh strategi baru, butuh pendekatan baru, butuh cara pandang baru misalnya gitu ya. Beberapa pertanyaan bisa kita jadikan bahan diskusi yang reflektif. Oleh karena itu saya selalu memandang bahwa organisasi itu memang sebaiknya ada ruang di mana pertama mendiskusikan soal substansi ya, isu-isu yang berkembang di luar sana, itu relevansi dengan kita apa gitu. Yang kedua, secara teknokratis, saya selalu mendorong bahwa kemampuan untuk melakukan project manajemen itu penting gitu ya, karena apalagi kalau kita masih belum punya pendanaan mandiri ya, masih tergantung sama donor, maka pengerjaan proyek itu menjadi satu hal yang penting untuk diurus. Nah, berdasarkan pengalaman saya ini memang satu skill tersendiri ya teman-teman gitu. Nggak banyak orang yang mau secara dingin gitu melakukan hal-hal yang sifatnya teknokratis ya, administratif, apa namanya, dari mulai planning, memastikan implementasi, lalu kemudian reporting, mastiin burn rate gitu ya, atau serapan anggaran gitu. Bagi teman-teman yang biasa kerja lapangan atau biasa advokasi, biasa pengorganisasian, ini hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi bagaimana juga lembaga butuh orang-orang yang punya katakanlah passion dan skill di sektor itu gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks inklusi mungkin kita bisa bertanya kepada lembaga kita masing-masing ya, soal kita sudah punya SOP, kita sudah punya core value, kita sudah punya mekanisme yang memastikan bahwa semua orang terlibat. Tapi kalau kita tanya, oke, apakah kita pernah melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Apakah yang kita lakukan selama ini sudah memang tepat sasaran gitu? Apakah yang kita lakukan selama ini memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh semua pegiat yang ada di lembaga kita? Nah, jadi menurut saya penting juga sih kalau teman-teman sudah melakukan perencanaan setiap tahun dalam konteks transfer ya, pengetahuan, memastikan semua nilai yang di lembaga itu berjalan. Penting juga untuk melakukan evaluasi. Alatnya saya kira banyak sekali, teman-teman bisa cari di mesin apa namanya pencari bagaimana melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan kalau saya selalu mengadopsi dari private sector ya, karena private sector itu banyak sekali, kaya sekali tools yang bisa kita adaptasi ya, dari balance scorecard, dari model evaluasi, kalau di komunikasi ada audit komunikasi gitu, dan seterusnya. Nah, ini satu hal yang pengen saya share juga ke teman-teman gitu. Nah, yang kedua itu adalah apakah kita sudah bisa memastikan bahwa transfer pengetahuan itu berjalan merata gitu ya. Satu hal yang saya temui selama beberapa tahun berproses lah ya bersama teman-teman gitu dalam konteks organizational development, tantangan kita hari ini rata-rata adalah membangun knowledge management yang baik ya, sehingga semua orang punya akses yang sama terhadap pengetahuan lembaga gitu. Kalau pengetahuan yang sifatnya eksplisit itu relatif lebih mudah ya, karena itu kan bentuknya sudah ada video, udah ada PowerPoint mungkin atau presentasi, udah ada dokumen-dokumen yang mungkin tinggal ditaruh di server, aksesnya dibuat, lalu kemudian semua orang punya akses. Tapi bagaimana mengekstrak pengalamannya Bung Ronald misalnya yang sudah malang melintang puluhan tahun gitu di dunia advokasi, atau pengalamannya Kabar gitu ya yang sudah cukup panjang gitu.
Itu semua ada di kepala dengan segala macam kompleksitas apa namanya tantangan situasi yang dihadapi, pengetahuan maupun refleksi-refleksi personal yang sifatnya lebih ke nilai-nilai gitu. Nah ini kan tantangan ya, gimana caranya ini mengekstrak gitu. Di banyak lembaga memang ini yang masih menjadi tantangan teman-teman. Nah jadi balik ke apa namanya tadi ya core isu inklusi mungkin ya perlakuan ke semua orang oke kita sudah punya mekanismenya gitu. Tapi bagaimana caranya kita melakukan memastikan semua orang punya akses yang sama terhadap pengetahuan di lembaga gitu. Karena kalau saya percaya tanpa mekanisme yang bisa kita setup baik ya, pasti selalu akan ada gap ya. Saya tidak dalam pretensi untuk kemudian mendorong bahwa semua orang pada level pengetahuan yang sama pasti akan beda karena prosesnya pasti beda-beda ya. Ada yang masuk duluan prosesnya, ada mungkin juga tanggung jawabnya lebih besar gitu. Tapi saya membayangkan organisasi seperti YPM misalnya yang kerja di wilayah-wilayah remote ya, tadi disebut 3T gitu. Nah, gimana caranya tuh ngejangkau untuk memastikan bahwa implementer program di wilayah 3T itu memang memahami apa yang dilaksanakan itu bagian dari mengimplementasikan value-nya YPM kan gitu ya, bukan sekedar menjalankan project gitu. Atau juga organisasinya Kak Bar gitu ya, Perempuan Aman. Yang 5.000 lebih ya anggotanya tersebar di hampir se-Indonesia gitu dengan dinamika apa namanya gap budaya dan seterusnya. Nah ini gimana caranya memastikan itu? Saya mengencourage sih teman-teman untuk model yang kayak gini teman-teman bisa baca-baca ya. Mungkin kalau kabar nggak suka baca mungkin lihat YouTube ya. Itu saya kira praktek yang sangat baik ada di Google teman-teman. Jadi Google itu meskipun ya ini mungkin terlalu jauh ya realitasnya dengan yang kita punya, tapi saya kira niat Google untuk men-setup satu mekanisme apa yang dia sebut sebagai Googlers to Googlers itu menarik ya. Lalu kemudian jadi dia kayak ada apa sih kanal-kanal komunikasi gitu yang tersedia bagi seluruh stafnya yang beroperasi secara global. Mau tahu apa sih gitu ya, dia udah tahu kanalnya mau kemana gitu. Dan mereka men-setup apa yang mereka sebut sebagai Employee Resource Group ya atau ERG. Itu yang semua staf tahu kalau mau apa namanya mencari tahu apa yang dibutuhkan dari knowledge, peningkatan kapasitas atau bahkan mungkin konsultasi itu ada di kanal ERG itu gitu. Nah, saya membayangkan kalau teman-teman di fungsi HR dan kemudian knowledge management kemudian di merge gitu ya. Dalam banyak hal itu kan yang sering saya dan beberapa teman kalau ngevaluasi apa namanya atau memberikan rekomendasi itu biasanya kita merekomendasikannya satu unit PMRC gitu ya. Jadi program manajemen evaluation and learning and communication gitu dan itu kemudian jadi bagian dari knowledge manajemennya ada di situ gitu. Memang nggak mudah teman-teman karena biasanya kalau di lembaga yang masih apa menghadapi tantangan untuk di sumber daya manusia hampir bisa dipastikan orang yang ada di struktur lembaga juga ngerjain project ya. Gitu ya kabar ya biasanya ya. Makanya tadi waktu 24 jam dirasa nggak cukup. Jadi ketika mau membereskan manajemen pasti terdistrak dengan urusan-urusan apa teknokrasi project gitu. Nah sebetulnya ini memang nggak ideal ya. Nah pun penting tapi saya kira untuk mulai mencari alternatif solusi ya gimana caranya gitu. Apakah saya membayangkan misalnya kalau modelnya itu apakah di level regional hub itu memang kita dorong bisa memenuhi kebutuhan substansi gitu ya nilai-nilai lembaga arah perjuangan dan seterusnya dan kemudian juga soal hal-hal yang sifatnya teknokratis gitu. Jadi kayak punya apa ya semacam hub-hub di
di tingkat regional yang memang didesain gitu ke arah sana gitu ya. By design itu memang akan uh, membantu fungsi-fungsi kelembagaan. Nah, di samping itu teman-teman, kalau kita sepakat ya bahwa uh, duit donor itu menjadi apa namanya istilahnya apa ya pengungkit gitu kan, logika dasarnya nggak ada donor kita tetap menjalankan pekerjaan kan, itu kan logikanya ya. Jadi dengan atau tidak ada donor, lembaga teman-teman, lembaga kita semua tetap melakukan pekerjaan, melakukan agenda, melakukan kegiatan, melakukan program sesuai dengan mandat lembaga, sesuai dengan arah tujuan lembaga. Nah, kalau begitu, maka idealnya kan dengan duit donor, maka dia bisa menjadi pengungkit ya, atau leverage point gitu. Nah, tapi yang saya lihat, saya tolong nanti dikonfirmasi teman-teman. Seringkali begitu ada donor, kita malah sibuk melayani donornya. Tapi lupa ngurus yang paling akhir tuh teman-teman. Bagaimana mengkerangkakan seluruh capaian program yang didanai donor itu untuk diletakkan dalam mission fulfillment-nya gitu. Kontribusinya terhadap pencapaian misi di sebelah mana sih ya gitu. Sehingga kemudian kita benar-benar melihat bahwa oh, kita secara kelembagaan visi lembaganya memang dikontribusikan secara lebih signifikan oleh proyek tertentu gitu. Jadi saya menganalogikannya kalau teman-teman lembaga teman-teman atau capaian misi teman-teman itu, lembaga teman-teman itu udah kayak puzzle gitu ya. Nah, setiap tahun ketika mengerjakan proyek itu kan kayak masang puzzle gitu. Sehingga ketika proyeknya selesai kita sudah tahu puzzle mana yang masih kosong, yang belum keisi. Karena kalau ini tidak dikerangkakan, saya khawatir nanti kita menjadi lembaga event organizer-nya donor ya teman-teman. Mudah-mudahan sih nggak terjadi gitu. Nanti mungkin saya mengundang Bung Ronald ya untuk juga ikut share. Saya yakin PSHK pasti pernah mengalami fase struggling di sini dan gimana caranya jadi mungkin juga teman-teman lainnya. Tapi seringkali ini yang saya temui teman-teman. Oke, sambil kita tunggu sepertinya ada kendala sinyal ya teman-teman. Mungkin bisa sambil disiapkan juga nih pertanyaannya ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau nanya langsung nanti boleh raise hand, atau kalau mau disampaikan di kolom chat, takutnya nanti lupa gitu ya. Boleh juga nih teman-teman disampaikan di kolom chat dulu nih, kira-kira nanti mau nanya apa gitu. Sambil kita tunggu Mas Danar sebentar. Oke. Nah, tadi juga Kak Deva mungkin boleh sambil share form presensi kali ya Kak ya. Biar teman-teman bisa sambil ngisi form presensinya nih, boleh tolong dibantu dikirimkan di kolom chat. Jadi nanti teman-teman silakan diisi ya form presensinya, karena ini juga jadi salah satu syarat untuk nantinya teman-teman dapat sertifikat gitu. Jadi boleh diisi biar nggak kelupaan. Mungkin Kak Deva boleh dibantu untuk share link presensinya hari ini. Oke, sambil kita tunggu. Dengar suara saya? Halo Mas Danar. Kedengar kah? Sekarang sudah terdengar. Iya, ini internet di rumah nggak terlalu bagus. Oke. Sampai di mana tadi? Atau mungkin teman-teman respon dulu kali ya, sharing. Boleh teman-teman, kalau ada yang mau tanya dulu atau mau mengonfirmasi apa yang tadi sempat disampaikan Mas Danar juga dipersilakan. Aku coba lihat. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu kah? Dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Danar. Sambil nunggu Mas Danar kayaknya masih coba ganti wifi atau pakai hotspot nih biar lebih aman gitu. Sebentar. Aku boleh ya Mbak? Boleh. Ya. Makasih Mas Danar, Mbak Dia dan kawan-kawan. Tadi maksudnya gini ya, jadi kayak tadi Baru sendiri mungkin sebenarnya sangat tertarik dengan isu-isu yang tema-tema yang diangkat oleh Pena Bulu ya, tapi tadi nyambung banget, relate gitu, langsung pas Mas Danar ngomong tuh langsung kepikiran
Tapi ya memang untuk bisa mengikuti selama 2 hari full aja juga Bar sendiri punya tantangan gitu, dan Amin sih bisa memang yang ini gitu karena melihat judul kemarin sampaikan juga langsung mau ikut gitu, dan senang sekali ya, maksudnya selama ini kan mungkin karena direktur cuma satu di Perempuan Aman gitu, dan mengurus program dan internal juga gitu, direktur internal tapi juga memegang semua program gitu, kayak kayak senang aja gitu. Jadi kalau boleh jujur sih mungkin mengikuti 2 pelatihan ini kayak apa ya, kayak ruang untuk baru untuk bisa, oh ternyata memang kupikir cuma aku aja gitu, gue aja nggak pikir gitu, ternyata memang tadi Mas Dinar menekankan kembali bahwa memang realitanya di luar seperti itu, dan memang apa ya, ya aku senang makanya ada pencerahan, cuman memang Mas Danar mungkin berbagi aja sih, mungkin dengan karakteristik perhimpunan dan ada mandat-mandat organisasi terutama dari anggota gitu ya, yang 5.000 itu gitu ya, itu memang tantangan sekali sih Mas Daniel untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang signifikan ya kalau dari pengalaman ya. Mungkin dimulai dari kayak surat teguran dan sebagainya juga agak sulit gitu kalau di perempuan teman. Jadi ya senang lah pokoknya kayak berbagi di sini, dan kayak ada yang sehati istilahnya gitu, merasakan juga, dan ternyata tidak sedikit ternyata kalau kata Mas, banyak sekali di luar sana juga sih. Jadi terima kasih banget gitu buat teman-teman, senang sekali bisa di sini. Terima kasih. Itu aja sih mau Oke. berbagi apa. Thank you Kabar, jadi punya teman diskusi baru juga nih ya. Mungkin tadi bisa lihat case-case juga dari teman-teman organisasi lain yang ternyata, oh sama ya, oh ini ternyata bukan aku aja, bukan di Perempuan Aman aja mungkin yang mengalami, tapi di tempat-tempat lain juga ada nih yang senasib seperjuangan mungkin gitu ya Kak, Kak Bar ya. Jadi teman-teman juga mungkin yang tadi akhirnya di 2 sesi ini jadi ada momen, oh iya ya, wah iya ya. Nah itu mungkin nanti jadinya bisa kedepannya gitu ya, bisa kita coba implementasi bareng-bareng gitu ya teman-teman, coba bisa diterapkan nih apa yang sudah dipelajari di hari ini di organisasinya, seperti itu. Oke, ada lagi kan teman-teman mungkin yang mau menanggapi atau mungkin mau sharing juga boleh nih. Mungkin kira-kira kayak tadi Kabar sudah sharing kondisi di Perempuan Aman seperti apa, 15 orang harus handle berbagai apa namanya, banyak karakteristik gitu ya, keberagaman juga. Mungkin teman-teman yang lain boleh juga dong sharing nih kira-kira, kendala-kendalanya atau mungkin apa yang paling relate akhirnya tadi di sini, "Oh iya ya ternyata seperti ini, ternyata bukan kami aja yang mengalami tapi teman-teman yang lain juga ada." Boleh nih teman-teman sharing, kira-kira ada nggak nih, kesamaan-kesamaan kondisi gitu ya, di organisasinya dengan organisasi teman-teman lainnya yang ada di ruangan Zoom ini? Boleh teman-teman, coba aku lihat. Sambil cek-cek juga nih Mas Danar sudah bisa, apa namanya, standby kembali kah? Ya, saya Oke, halo halo? ya, halo, halo. Masih Masih, agak patah-patah? oh suaranya yang tak. Iya. Mungkin kalau belum bisa sambil on cam nggak apa-apa Mas, suaranya aja kali ya sama screen-nya, atau mungkin screen-nya mau dibantu share sama kami? Oke. Oke oke, mungkin Kak Deva boleh dibantu share, presensinya? Bentar. Sambil teman-teman ngisi, presensi hari ini ya di kolom chat, boleh tolong dikirimkan. Oke. Iya, terima kasih Kak Deva. Boleh teman-teman sambil mengisi dulu presensinya ya, untuk hari ini, karena jadi syarat juga nih teman-teman nanti dapat sertifikat gitu. Jadi daripada nanti kelupaan, belum ngisi, sambil nunggu kita boleh nih sambil isi dulu ya untuk form presensinya. Oke deh, sambil diisi. Aku sambil cek-cek dulu, di kolom chat belum ada ya pertanyaan. Oke. Oke, saya tunggu dulu ya untuk pengisian form presensinya, aku sambil cek nih yang sudah mengisi form presensinya. Sebentar, presensi. Oke.
Cek, 1, 2, 3. Oke, Ya, suaraku. sudah aman, sudah lebih aman, Mas. Oke, sip. Oke, silakan Ya, Mas Danar. sedikit nambahin tadi ya dari yang disampaikan teman-teman. Nah, jadi eh, saya nggak tahu ya, saya kok melihat teman-teman perempuan aman ini kayak miniatur Indonesia gitu ya, yang harusnya memang eh, treatmentnya itu memang harus asimetris kali ya gitu, jangan jangan simetris gitu, karena situasinya pasti di setiap daerah beda gitu. Jadi mungkin treatment untuk wilayah Sumatera pasti akan berbeda dengan wilayah Kalimantan, demikian juga dengan wilayah Indonesia Timur gitu. Saya kira salah satu kesalahan terbesar Republik ini kan semua dipikirkan di Jakarta ya, sehingga perspektifnya Jawa sentris gitu. Itu mungkin ya, tapi saya nggak tahu bagaimana. Saya belum punya bayangan bagaimana ini diimplementasikan secara lebih konkret dan operasional gitu. Tapi sih saya percaya perubahan itu bisa dimulai dari hal yang kecil kok, kabar dan teman-teman gitu ya. Nah, soal kaderisasi, saya nggak tahu apakah teman-teman di masing-masing lembaga itu sudah punya semacam satu model kaderisasi yang terstruktur gitu. Di banyak lembaga sih saya belum lihat ya. Salah satu yang mungkin cukup acak itulah teman-teman LBH ya dengan Kalabahu. Nah, cuma di lembaga lain saya belum lihat. Tapi bisa jadi saya juga salah gitu, teman-teman sudah punya. Saya sering menganalogikannya, terlepas dari teman-teman setuju tidak ya, teman-teman kelompok Cipayung ini lebih punya satu model kaderisasi yang cukup ajak ya. Terlepas kemudian nanti hasilnya kader-kadernya memang apa namanya jadi salah satu problem hari ini itu soal lain. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah leveling kaderisasi itu sudah cukup sistemik dan apa namanya cukup terlembaga ya. Ada LK1, ada LK2, ada tingkat dasar, ada tingkat intermediate, ada tingkat lanjutan. Yang itu masing-masing didefinisikan apa saja sih knowledge dan skill yang di-deliver di tingkat dasar, apa saja sih knowledge dan skill yang di-leverage di tingkat intermediate dan sampai di tingkat advance. Nah, dengan konteks situasi yang tadi sudah sama-sama kita potret, penting nampaknya kemudian membagi antara transfer pengetahuan di tingkat knowledge dan transfer pengetahuan dan skill di tingkat project management. Ini pengalaman saya pribadi sih teman-teman. Saya belajar log frame itu tidak di lembaga gitu ya. Karena dulu modelnya kan model kaderisasi ini tuh kan ya dicemplungin lalu kemudian suruh belajar sendiri gitu kan. Model-model apalah ya teman-teman 80-an gitu. Tapi saya kira sekarang itu udah nggak relevan lagi ya. Misalnya tool dasar pengetahuan soal project cycle management, soal apa namanya dari perencanaan project ya dengan alur logis, lalu kemudian dari situ bagaimana melakukan model implementasi program sesuai dengan perencanaan, lalu kemudian melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri gitu ya, sebelum kemudian nanti kalau di lembaga sudah ada unit monep, itu akan dibantu sama unit monepnya gitu. Nah, misalnya project officer gitu misalnya ya. Project officer lembaga ya minimal sudah harus paham PCM gitu misalnya. Sehingga nanti kalau belum ikut pelatihan PCM ya dia nggak bisa jadi project officer misalnya gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi ini kan satu hal yang sangat ideal. Bisa jadi teman-teman punya tantangan yang sedikit berbeda ya untuk melembagakan ini. Tapi saya mengencourage sih di lembaga teman-teman tetap mulai memikirkan, merencanakan satu model kaderisasi yang sistemik dan kemudian mungkin berjenjang ya. Kalau kemarin teman-teman di Yayasan Partisipasi Muda cerita sudah ada induksi gitu setiap kali ada staf baru, itu saya kira juga satu model yang menarik ya, yang bisa mungkin di tempat lain juga gitu. Tapi sepanjang yang saya alami, kalau
gabung di NGO itu biasanya nggak ada tuh induksi-induksian gitu. Pokoknya dikasih pekerjaan yang harus kerjain, jadi mengenal lembaga itu sambil jalan. Nah, saya kira ini juga satu hal yang mungkin penting juga ya mulai dipikirkan. Yang berikutnya, nah ini soal yang tadi disebut sama Bung Ronald ya, lagi mau setup Mel. Nah, Mel Unit ini juga salah satu yang menjadi kemewahan di banyak NGO teman-teman. Saya sering menganalogikan bahwa bedanya evaluasi project sama audit keuangan apa sih? Menurut saya nggak ada bedanya gitu. Jadi kalau kita mau cerita ke publik bahwa pengelolaan dana kita itu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, dibuktikan dengan audit independen, maka seyogianya juga kita menceritakan ke publik bahwa capaian program kita itu firm, tidak overclaim, bukan kerja kehumasan, gitu ya. Bisa dibuktikan dengan data lapangan, dibuktikan dengan apa? Sudah dievaluasi oleh evaluator independen. Nah, biasanya evaluator independen itu akan bekerja dan sangat akan terbantu ketika ada Mel unitnya di dalam lembaga. Gitu. Jadi ini juga satu siklus yang penting sebetulnya kalau kita balik ke 4 kuadran yang kemarin itu teman-teman, bagaimana kita menceritakan kerja berdampak kepada publik itu memang berdasarkan evidence yang sudah kita kumpulkan ya di lapangan, bisa kita pertanggungjawabkan, dan itu memang benar berdasarkan apa yang kita intervensi di lapangan gitu. Kan kalau di wilayah Monef itu ada hukum ya, jangan menuai sesuatu yang kita tidak tanam. Nah, itu yang kemudian menghindarkan kita pada overclaim. Nah, di sisi yang lain, ini pengamatan saya personal sih teman-teman. Jadi ketika ada shift landscape pendanaan, itu akan juga membantu. Misalnya sekarang di beberapa filantropi itu mulai menggunakan SROE ya, atau Social Return of Investment. Saya nggak tahu teman-teman sudah familiar belum dengan istilah ini. Tapi kira-kira adalah pembuktian berapa nilai investasi yang Anda tanamkan kepada lembaga kami, dan ini dampak sosial yang bisa kami capai, kira-kira gitu. Nah, ini juga satu alat yang cukup powerful, teman-teman, untuk membuktikan kerja berdampak kepada stakeholders ya, utamanya kepada alternatif fund resources yang mungkin bisa kita attract. Atau bagi kegiatan komunikasi, kalau Mel dan KM-nya itu jalan, itu akan lebih asik sih. Ada beberapa pengalaman misalnya teman-teman yang di HIV itu tiba-tiba di approach sama L'Oreal ya. Teman-teman tahu L'Oreal ya, perusahaan kosmetik gitu. Mereka tiba-tiba nge-approach lembaga ini dan kemudian menawarkan kolaborasi gitu. Begitu tanya, kenapa sih kalian nge-approach kami? Saya memperhatikan sosial media Anda ini kok sesuai dengan value kami ya gitu. Anda mengkampanyekan misalnya anti kekerasan terhadap perempuan, perlindungan korban-korban penyalahgunaan narkoba misalnya gitu. Nah, secara konsisten ternyata itu dimonitor oleh beberapa lembaga, dan teman-teman tahu kayak lembaga kayak The Body Shop itu juga cukup terbuka ya, menyatakan value-nya, lalu kemudian terbuka juga untuk kerjasama. Jadi kembali ke kuadran yang kemarin soal resiliensi, itu memang satu frame yang terus-menerus bisa di-exercise, direncanakan, diimplementasikan, lalu kemudian dievaluasi secara terus-menerus. Dan ini memang lagi-lagi pekerjaan manajemen lembaga yang seringkali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kering gitu kalau dalam perspektifnya orang-orang advokasi, orang-orang lapangan gitu, yang ya karena kerjaannya teknokratis gitu. Tapi apa boleh buat, ini penting dilakukan supaya ya apa yang dikerjakan lembaga bisa menjadi
apa ya kontribusi signifikan bagi pengembangan lembaga, bagi perluasan apa namanya stakeholdernya, bagi upaya memobilisasi sumber daya yang ada. Sementara di situ dulu teman-teman, respon saya silakan mungkin kalau ada yang mau menambahkan, mau share perspektif atau mungkin punya pengalaman yang berbeda ya dari yang saya amati. Silakan. Oke, silakan teman-teman kira-kira ada yang mau menanggapi atau mungkin justru mau sharing lagi boleh ya Mas Dinar ya. Mungkin tadi ada case baru kayak baru teringat kayaknya kondisi di sini seperti ini. Boleh juga teman-teman kalau misalnya mau sharing lagi atau mungkin tadi Kak Bar sudah sharing, mungkin ada yang mau menanggapi juga kira-kira oh mungkin sama atau mungkin ada hal apa nih insight juga untuk Kak Bar tadi sudah sharing juga boleh. Teman-teman mungkin boleh dari Kak Ronald mungkin ada yang mau ceritakan atau pengalaman-pengalamannya di SHK nih udah lama kan ya 28 tahun ya kalau nggak salah ya. Kira-kira gimana nih gitu. Mungkin boleh nih sudah eee, lama bergerak gitu ya, kira-kira dinamikanya seperti apa, terus mungkin hal-hal apa yang sudah dilakukan sampai bisa sejauh ini gitu ya, tetap, bersama-sama dengan teman-teman gitu. Baik, terima kasih. Mohon perkenan waktunya, Mbak Dea, Mas Dana, dan rekan-rekan untuk berbagi pengalaman. Tentu ini bukan sesuatu yang serta-merta otomatis bisa direplikasi atau transplantasi begitu ya, karena memang pasti ada perbedaan secara pondasi maupun konteksnya. Saya mau mulai dari beberapa kali tadi Mas Dana menyebutkan soal Mel begitu ya. Dan kenapa kemudian dalam tugas PR kita hari ini saya memunculkan itu karena eh, setidaknya 1-2 tahun terakhir lah semakin dirasakan pentingnya unit ya, bukan lagi fungsi. Unit karena ternyata bukan sekedar permintaan atau bagaimana bisa menghasilkan kualitas mungkin yang lebih teknisnya proposal atau kemudian feedback dari organisasi donor maupun yang lain-lain. Tapi akhirnya kita kesulitan untuk mengetahui di mana sisi efektivitas program maupun advokasi di tengah eh, knowledge management kita yang juga belum belum terlalu advance begitu ya. Jadi eh, upaya untuk menyelesaikan PR-nya atau ya di tengah kita masih terbata-bata untuk menjalankan apa tata kelola knowledge management. Di saat yang bersamaan ternyata tuntutan untuk segera kita punya mail itu juga nggak kalah cepat begitu ya. Akhirnya ya kalau bisa memang tahun ini kita desain strukturnya karena memang kita ada pemikiran setelah 25 tahun lebih biasalah begitu ya, ada dinamika, ada lalu lintas pertukaran orang keluar masuk, kemudian kita juga mengembangkan apa kampus pendidikan tinggi hukum. Jadi perannya sudah multiperan, multitasking dan segala macam. Jadi akhirnya kita sudah harus menyepakati, oke kita harus bentuk unit yang berkontribusi untuk mengukur efektivitas program atau advokasi selama ini yang sebelumnya dijalankan oleh di level pimpinan di apa board of director, kemudian sampai di level pengurus yayasan gitu ya. Nah, akhirnya ini yang oke kita sepakati kita bentuk Mel. Rasa-rasanya mungkin semakin kompleks, semakin dinamis organisasi, terutama yang sangat aktif dalam beberapa waktu di advokasi atau sebagian di program, dan supaya kita bisa tahu sebenarnya supaya kita nih kalau di gambaran besarnya ada di mana gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin merespon soal induction. Tadi eh, saya baca juga di kolom chat soal misalnya apakah ini seperti juga corporate dan lain gitu ya. Eh, Berbagi pengalaman di SHK, kita pernah menjalankan yang sangat
mungkin bisa dikatakan seperti layaknya di corporate. Jadi begitu bergabung karyawan baru dikasih segepok ya, bahasanya segepok atau sepaket bundel begitu ya untuk mempelajari visi misi organisasi semua SOP dan segala macam. Selain sebenarnya lihat yang di website juga tentunya. Terus kita pernah juga mengurangi yang porsi ala-ala corporate tadi, induction ala corporate dengan model buddy system gitu ya. Jadi yang masuk sudah ditentukan siapa mentornya, siapa buddy-nya, dan dia akan bisa dikatakan dalam seminggu gitu ya, dia akan punya porsi telepon-teleponan, email yang cukup banyak dan itu akan diverifikasi gitu ya. Nah, saya punya juga pengalaman satu peneliti muda, saya bisa telepon dia sejam gitu ya. Dan kita udah ngasih tahu ini akan benar kayak gini. Mau yang modelnya membaca dokumen atau yang tektokan ngobrol gitu ya. Ngobrolnya juga ngobrol santai tentu. Tapi karena kayaknya mungkin mengalir ya, lebih enakan ngobrol begitu dan nggak harus face to face. Akhirnya dalam hari-hari tertentu ada yang kita ngobrol bisa 1 jam ya, seperti orang apa relationship gitu ya. Ngobrol cukup deep dan amannya tuh kita secure soal misalkan ada mungkin bisik-bisik tetangga, rumor segala macam ya, yang mungkin dia pernah dengar sebelum masuk ke YSHK atau PSHK, itu sudah bisa kita secure dari awal. Jadi dia sudah tercerahkan, tidak apa namanya negative thinking sejak awal begitu ya katanya, atau mungkin berprasangka buruk sejak awal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tentang supaya ini mungkin PR lama juga ya, bagaimana kita punya bargaining position yang cukup kuat dengan donor misalkan. Supaya tidak jadi IO kalau bahasanya Mas Danang tadi ya. Nah itu biasanya kita memastikan bahwa inovasi yang sudah kita jalani selama ini itu sesuatu yang harus intensif muncul ya dalam pembicaraan kita dengan donor, dan bukan hanya inovasinya tapi berani mengambil inovasi itu juga sesuatu yang bisa kita ceritakan. Karena terkadang kan karena kita punya situasi yang cukup nyaman buat kita untuk berani mengambil inovasi, ada beban juga khawatir nanti misalkan sekedar ikut-ikutan atau kemudian kita belum punya resources ke sana. Saya ambil contoh 2 atau 3 tahun terakhir kita udah mulai menggandeng, melibatkan atau memunculkan tema-tema campaign yang menggandeng komunitas muda. Tapi sekali lagi itu baru 2-3 tahun belakang. Sebelum-sebelumnya juga termasuk sama Mas Danal kita kerja-kerja advokasi kebijakan, riset yang ya academic research dan lain-lain gitu. Tapi 2-3 tahun terakhir bisa lihat di Instagramnya PSHK itu ada yang namanya Gembira Fest. Sudah mulai melibatkan anak-anak muda, ya, sudah menghadirkan apa namanya ikon anak muda begitu. Ada banyak strategi sebenarnya. Salah satunya adalah dengan kita berani menceritakan, kami mengubah wajah organisasi kami yang mungkin cenderung academic research dan lain-lain dengan menampilkan komunitas muda yang menghadirkan ikon anak muda. Apakah sebenarnya kita ikutan tren organisasi yang lain-lain ya, yang sebenarnya sudah juga seperti mungkin kelompok organisasi beberapa yang afiliasi internasional, Plan Indonesia, Save the Children, dan lain-lain begitu misalkan ya. Mungkin kalau dilihat secara permukaan ya, tapi dalam pembicaraan dengan stakeholders, termasuk misalkan donor gitu, kita bisa memberikan stressing, ada faktor pembeda ya, ada diferensiasi faktor juga, supaya kemudian terinformasikan kenapa kemudian kita mulai melibatkan komunitas muda. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ronald nih diajakin collab bareng YPM nih sama Kak Nel. Mungkin boleh after ini bisa berbincang-bincang, ngerancang campaign bareng gitu ya. Jadi ada tindak lanjut, nggak ketemu di sini aja, bisa collab bareng. Oke, thank you Kak Ronald sudah share gitu ya kondisinya seperti apa. Mungkin dari Mas Dara ada tanggapan dulu. Ya, enggak sih, makasih ya apa namanya Bu Ronald sudah sharing. Sebetulnya yang saya tangkap tadi setiap lembaga ya PSHK sudah cukup lama
malang melintang, sekarang fungsinya berkembang gitu ya, ada tentara dan, dan dinamika lapangan sekarang juga berbeda. Jadi memang balik lagi tadi ya, kepada komitmen sebagai organisasi pembelajar ini memang harus dibereskan gitu. Kadang-kadang kan kita memang perlu menarik jarak sebentar gitu ya dari apa namanya rutinitas pekerjaan, lalu kemudian berefleksi apa sih yang sedang kita alami hari ini gitu. Tadi kan Bu Ronald jelas menjelaskan bahwa kebutuhan Mel itu bukan sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan donor ya, tapi gimana caranya juga menceritakan kepada publik bahwa apa yang sudah dilakukan oleh PSAK ini memang real gitu, ada evidence-nya. Lalu kemudian itu akan dipakai untuk input yang berharga di pengambilan keputusan internal gitu ya. Nah, dalam konteks pengerjaan proyek seringkali saya melihatnya gini teman-teman. Ini kalau teman-teman coba bandingkan ya, ini balik ke lembaga masing-masing deh. Bandingkan satu proyek saja gitu ya, yang sekarang dikerjakan. Coba level capaian tertinggi, lalu kemudian diletakkan di capaian misi. Itu kalau dia ngomongin, sorry sekalian saya mau sharing sedikit soal, saya sering menggunakan ini sebagai alat bantu untuk memahami logical framework dengan cara sederhana ya teman-teman. Mungkin sebagian sudah sangat familiar ya. Kelihatan nggak ya? Nah, saya sering menggunakan tangga perubahan ini untuk meletakkan level capaian ya, yang sebetulnya yang mau kita capai itu di mana sih gitu. Ini sebetulnya alur logis teman-teman, dan ini cara yang mudah aja gitu. Jadi kalau kita meletakkan dari level input ya, kegiatan yang paling bawah, dan ini bukan dua dimensi teman-teman, ini bisa 3 dimensi gitu. Jadi karena keterbatasan aja, kalau mungkin nanti saya udah bisa bikin video 3D-nya akan lebih jelas gitu. Nah, biasanya kan kegiatan yang kita lakukan tuh akan mencapai apa sih gitu. Kan kita selalu ini ya, ke situ ya arahnya. Misalnya kita ngomongin pelatihan, oke pelatihan ini tujuannya apa sih? Hasilnya apa gitu? Oh, sekian orang punya pengetahuan, meningkat pengetahuannya sekian orang, meningkat skillnya gitu. Nah, kemudian kita come up dengan satu pemikiran kan, gimana cara ngukurnya? Nah, oleh karena itu, karena kita sudah punya target tertentu di dalam kegiatan itu, maka kita kemudian punya perencanaan. Oh, model kegiatannya begini deh, strateginya begini deh. Tujuannya apa? Agar hasil yang mau dicapai itu bisa maksimal. Nah, lalu dari hasil itu mau berhenti kan enggak? Setelah hasil, kita kira apa sih? Oh, kayaknya kita pengen dorong supaya diterapkan dong. Nah, apakah kemudian dari hasil ke penerapan itu bisa otomatis? Tentu saja tidak. Tentu butuh intervensi lagi tambahan gitu ya. Dan seterusnya sampai di puncak tangga yang paling tinggi. Nah, kalau teman-teman assess, kalau misalnya ngomong misi gitu ya, target capaian misi teman-teman, itu di tangga yang paling atas misalnya, paling 5, atau katakanlah paling nomor 4 deh gitu, tangga 4. Perubahan apa gitu yang terjadi? Memang misi itu kan agak abstrak ya. Saya selalu mendorong sebaiknya teman-teman punya satu definisi operasional setiap periode tertentu sehingga bisa membayangkan, oh misi lembaga ini untuk misi 1 sudah tercapai di level ini. Itu akan menjadi direction ya. Nah, dan itu nanti sebetulnya kalau ini sudah punya fokus, kita mau ngomong soal inklusi segala macam itu kan jadi lebih clear ya. Mau kita letakkan di mana sih semuanya ini gitu. Nah, biasanya kalau kita letakkan di misalnya misi lembaga itu di tangga nomor 4 gitu. Nah, capaian proyek kan jangan-jangan cuma di level 3. Meskipun bahasanya itu adalah goals mesti di proposal ya. Tapi kalau kita letakkan dalam kerangka lembaga, pendek banget dia, masih di bawah banget gitu. Karena misi lembaganya lebih mulia gitu, misi lembaganya lebih broad, misi lembaganya capainya lebih multi-year. Nah, kalau itu betul, kenapa kita selalu tersandung sama hal-hal yang sifatnya levelnya paling bawah gitu? Soal manajemen project, soal planning, soal ini kan jadi
Sorry ya teman-teman, ini saya agak provokatif sedikit gitu. Seringkali saya bilang, lu kalau yang remeh-temeh aja teman-teman mau nggak bisa beresin, gimana teman-teman mau mencapai misi lembaga yang lebih besar gitu, yang lebih lebih berarti jangan-jangan ada yang salah dengan kita gitu. Salahnya di mana? Mungkin soal perencanaannya, soal manajemen sumber daya manusianya, soal pembagian kerjanya, dan banyak banget gitu. Hal-hal yang mungkin bisa kita tuangkan ke meja gitu untuk dianalisis. Nah, apakah ini mudah untuk diselesaikan? Saya yakinnya tidak mudah. Tapi saya mengajak teman-teman untuk terus melakukan refleksi ya, bertanya kepada lembaganya sendiri gitu. Eh, Memang kita sudah memang sudah meletakkan belum sih target capaian yang dititipkan donor itu menjadi capaian lembaga gitu? Atau jangan-jangan kita sibuk dari satu proyek ke proyek yang lain, lembaganya nggak sempat kita urus gitu. Sehingga tadi yang juga di-echoing sama Bung Ronald ya, kita sibuk jadi programnya lah donor gitu. Lalu begitu kita berkumpul secara jaringan, kita berefleksi, iya ini kita nggak boleh di-drive sama donor gitu. Kan jadinya lucu ya. Nah, ini satu isu yang sebetulnya sering kali didiskusikan dalam jaringan, kaderisasi, donor driven gitu. Tapi saya merasa belum bisa kita selesaikan secara kolektif ya. Gimana caranya ini kita sama-sama apa namanya jauh lebih baik ya. Atau paling tidak kalau oke memang kita memang masih tergantung donor, tapi paling tidak seperti yang tadi Borono sampaikan, bargain position kita lebih oke dong gitu. Jangan sekedar yang disuruh donor ini yang kita kerjakan ini. Kita punya bargain position. Apa? Lu mandat lembaga kita ini begini loh. Kita sudah capek-capekan kemarin begini, kita sekarang harusnya inovasi ke arah sini. Atau kita bisa sampaikan situasi sosial politik ekonomi budayanya nggak memungkinkan kita mencapai itu. Kita harus dicapaian ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lagi-lagi teman-teman ini adalah salah satu skill dan pengetahuan yang sifatnya manajerial gitu ya, teknokratis yang mau tidak mau memang harus ada fungsi ya, ada unit di lembaganya atau ada kelompok di lembaganya yang mendalami hal-hal seperti ini gitu. Apalagi kalau memang kita masih dalam kesadaran bahwa ya kita masih tergantung uang-uang dari apa namanya donor, baik yang dari bilateral apa namanya kerjasama bilateral maupun mungkin kita perluas ke wilayah-wilayah yang sifatnya filantropik ya, atau duit-duit dari filantropi. Dan saya kira sekarang juga di sektor apa namanya private gitu, kolaborasi yang sifatnya lebih ke share value juga sangat mungkin dilakukan gitu. Nah, ini bisa kita respon peluang-peluang begini tuh memang kalau apa namanya di level manajerial biasanya bisa kita beresin ya pelan-pelan gitu. Jadi mengelola pengetahuan lembaga apa yang sudah dicapai sama pentingnya dengan memperbaiki secara terus-menerus ya manajemen lembaga gitu. Buat ya orang project ya teman-teman, ya ini kacamata project ya. Mungkin teman-teman bilangnya donor gitu, tapi saya sering bilang ini project karena project-projectnya DIVAT, project-projectnya USAID itu seringkali kan dikelola oleh perusahaan juga ya. Seringkali kalau ada proposal masuk dengan nilai uang tertentu yang diusulkan, yang kita tanya dulu itu adalah emang pengalaman mengelola duit sebelumnya berapa sih? Bukan capaian lembaganya. Oh, kalau mintanya 5 miliar, tapi pengalaman sebelumnya baru mengelola 1 miliar, ya kayaknya belum lah. Nah, jadi mengembangkan portfolio pengelolaan keuangan itu juga penting. Apa namanya, menjadi salah satu alat bargain ya, lembaga teman-teman ke hadapan proyek. Saya kira itu teman-teman tambahannya. Silakan kalau masih ada yang mau share hal lain, atau mungkin melengkapi apa yang tadi saya sampaikan. Silakan.
Oke, terima kasih banyak Mas Danar. Mungkin teman-teman ada yang mau melengkapi atau mungkin menanggapi juga atau sharing juga masih boleh ya Mas Danar ya untuk teman-teman nih. Kira-kira kita banyakin diskusi aja nih di hari ini gitu ya terkait case-case organisasinya seperti apa atau mungkin kayak tadi kayaknya ada problem di sini, masukannya gimana nih Mas? Nah, itu juga boleh banget ya teman-teman. Boleh untuk sharing juga di sini. Mungkin ada case-case tertentu, mungkin kalau dari Camp kira-kira ada hal menarik apa nih Kak Almira? Mungkin yang bisa di-share ke teman-teman di sini? Oke, Kak Almira bisa on mic kah? Bisa. Oke, oke. Jujur jadi banyak berpikir. Iya, jadi kayak sebenarnya yang resonate banget sebenarnya buat Camp tuh punya goals untuk tidak ngikut donor jadinya Pak Danar. Jadi bener banget kan bahwa kita pengen kita tetap jalan gitu. Jadi apa ibaratnya nanti kita akan mencari donor yang bisa sesuai dengan kebutuhan koalisi atau arah strategis dari koalisi gitu. Jadi jangan sampai kita fokus kepada donor, jadinya nanti proyeknya harus ngikutin donor gitu kan. Tapi kan itu itu idealnya ya gitu. Realistisnya harus ngebalancing gitu bahwa kebutuhan donor ada, kebutuhan koalisi juga ada, gimana menengahinya gitu. Dan sebenarnya menarik juga karena kalau di Camp per HR teori-teori yang ada di per HR-an ini tuh sebenarnya dipakai juga untuk membership. Jadi gimana kita mengelola member tuh kan sebenarnya kayak bagaimana kita mengelola karyawan kan ya. Jadi memastikan inklusivitas, benefit apa sih untuk menjadi anggota, apa yang apa namanya, gimana kita bisa mengevaluasi yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak tadi pas diceritain kayaknya cocok nih sama apa namanya arahnya Camp gitu biar memastikan kita nggak fokus kepada donor tapi ada kebutuhan-kebutuhan anggota yang juga perlu kita cater gitu sih kalau dari aku. Makanya tadi kayaknya tertarik banget kalau ngobrol sama Kak Bar karena kan rada-rada mirip ya membership organization lah istilahnya gitu. Walaupun kalau di Perempuan Aman kan kayaknya 5.000 ya. Kalau kita 29. Ya, jadi kayak menarik tuh gimana kalau ngehandle member tuh yang bentuknya apa ya individual ya. Kalau di Perempuan Aman kayaknya kalau di Camp kan organisasi dan orangnya banyak banget gitu. Apakah ada musyawarah nasional? Itu tuh kayak gimana gitu sih. Jadi thank you so much buat apa namanya forumnya gitu. Jadi bisa tahu oh ada organisasi lain nih yang mirip-mirip bisa kita pelajari gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Almira yang sudah share. Kita kasih applause dulu buat kita semua, teman-teman. Oke, jadi akhirnya aku menemukan lagi gitu ya, selain teman-teman aku dan aku pun juga banyak ya di sini akhirnya menemukan teman senasib seperjuangan gitu ya. Akhirnya bisa nanti mungkin boleh juga nih sharing-sharing setelah ini nih Kak Almira sama Kak Bar atau teman-teman yang lain kita diskusi lagi mungkin di grup mau saling sharing juga boleh gitu ya. Dan nanti juga setelah ini kita juga punya sesi coaching nih kalau masih butuh ngobrol sama Mas Danar gitu ya. Mungkin masih mau ngulik-ngulik atau mungkin perlu sesi private gitu ya karena mungkin nggak bisa semuanya di-share di forum seperti ini. Maunya apa namanya untuk organisasinya masing-masing itu kita juga akan ada sesi coaching. Jadi nanti bisa daftar juga akan kami share ya informasinya setelah sesi selesai di grup WhatsApp. Jadi nanti bisa langsung daftar dan nanti bisa ketemu lagi nih sama Mas Danar buat konsultasi langsung, mungkin lebih dalam lagi permasalahan-permasalahannya apa atau hal-hal apa aja nih yang bisa dilakukan ke depannya biar nanti implementasinya juga bisa segera dilakukan gitu ya. Oke, nah mungkin dari Mas Danar ada tambahan dulu atau mungkin ada closing statement kah Mas? Ya, iya. Saya kira seperti kemarin ya ini satu proses yang terus harus dilakukan. Memang kadang terasa melelahkan gitu, tapi saya kok yakin semakin ke sini memang shifting manajemen pengelolaan NGO itu menjadi keniscayaan ya gitu. Saya kira ya Penabulu juga adalah salah satu contoh ya dari bergerak dari apa fokus di isu
peningkatan kapasitas pengangguran NGO, lalu kemudian sekarang bisa menjadi anggota jaringannya Oxfam gitu. Itu kan juga satu um, perjalanan, dan saya kira dinamikanya juga luar biasa gitu. Dan demikian juga dengan yang dilakukan teman-teman. Nah, concern saya memang tadi kalau Bung Ronald menyampaikan ini, kita sekarang udah mulai ke orang muda nih. Menurut saya itu memang keniscayaan juga gitu, karena bagaimana juga sebagai konstituen katakanlah begitu ya, mungkin 5 tahun ke depan itu ya sudah majority gitu, generasi milenial dan Z gitu. Mungkin saya dan Bung Ronald ya sudah menjadi fosil gitu ya, udah nggak relevan lagi. Jadi mau nggak mau memang sudah harus kita engage. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman atas sharingnya. Banyak hal yang saya juga pelajari, informasi-informasi baru tentu saja. Dan satu hal buat Mbak Almira, mungkin juga bisa nengok Publish What You Pay ya, satu model koalisi yang juga basisnya adalah keanggotaannya di isu ekstraktif. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita masih bisa terus saling belajar. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak Mas Danar. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita bisa foto bareng dulu teman-teman. Kita akan coba foto bareng dulu nih dokumentasi pertemuan terakhir kita untuk sesi pengelolaan SDM di sesi 2 hari ini. Oke, aku bantu kasih aba-aba ya teman-teman, ya kita foto mungkin 2 kali. Oke, untuk foto yang pertama, 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya kedua boleh gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Kita sudah hampir 2 jam ya bersama-sama di sini. Selama 2 sesi juga dari kemarin sudah belajar bareng-bareng. Tadi aku senang banget teman-teman sudah banyak yang sharing juga. Akhirnya banyak dapat insight, bisa jadi wadah juga nih tempat ini, ruang Zoom ini jadi wadah teman-teman untuk tahu kondisi teman-teman di organisasi lain dan kondisi-kondisinya seperti apa. Aku harap setelah ini masih bisa lanjut gitu ya diskusinya, bisa belajarnya juga bisa berlanjut mungkin di tempat-tempat lainnya gitu ya. Dari aku selaku fasilitator dari kelas ini dan mewakili teman-teman dari Lengker Madaniyah, mohon maaf teman-teman jika memang ada kekurangan ketika memfasilitasi. Nanti kami akan kirimkan link post test dan feedback ya di grup WhatsApp. Tolong untuk diisi teman-teman untuk perbaikan kami ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Danar dan teman-teman yang sudah hadir. 2 hari kita udah belajar bareng-bareng nih. Semoga nanti di sesi coaching teman-teman bisa ketemu lagi sama Mas Danar ya. Bisa nanti tanya-tanya langsung juga. Ditunggu informasinya dari kami. Segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semuanya selamat siang. Terima 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 kasih. 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 Sehat-sehat terus teman-teman. Salam. Sehat-sehat.